Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami semua anak-anak. Satu minggu lamanya siang malam, dalam perjalanan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, Engkau telah bersama-sama dengan kami, menolong kami, melindungi kami. Hingga pada malam hari ini, kami datang di hadirat-Mu, sujud di hadapan kaki-Mu, untuk meminta belas kasihan-Mu. Karena hanya itu semua anugerah-Mu kepada kami, anak-anak. Dan saat ini Tuhan Yesus, sekalipun lewat udara Engkau mempertemukan kami. Karena ini adalah yang Engkau janjikan, bahwa ada pertemuan di udara. Dan ini saat ini yang kami rasakan dan yang kami sedang jalani, Tuhan Yesus. Kami mohon, datanglah di tengah-tengah kami. Urapilah kami. Segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi. Kami mohon Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami masing-masing pribadi anak-anak. Baik kami yang ada di Zoom saat ini dan terlebih-lebih anak-anak-Mu di live stream YouTube kami dan di belahan dunia ini. Engkau mengerti dan mengetahui isi-isi hati mereka. Apa yang sedang pergumulkan tentang kesalahan pelanggaran mereka yang sudah mereka lakukan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah kami semua. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah dari tiang kayu salib. Dan ini kami Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami, siap untuk diperbaharui oleh. Masuklah di dalam hati kami, dan berikanlah roh kudus, roh kekuatan bagi kami anak-anak. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami mengerti, kami ini tidak layak dan tidak pantas. Hanya manusia hina dan berdosa dari antara semua ciptaan di tengah dunia ini. Sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Dan kami tidak tahu apa-apa. Kami mohon, Engkaulah yang mengurapi bibir lidah kami. Sehingga apa yang saya perkatakan, bukan saya lagi yang berkata-kata, tapi roh yang telah Engkau janjikan. Sehingga berkuasa kepada anak-anak menjadi pedang bermata dua. Dan api yang menyala-nyala, yang bisa mengubah hati pikiran untuk mencari Engkau. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, roh kengantungan, roh kebencian, terlebih si jahat saat ini sedang menyusup, sedang mengintai anak-anak, menarik dengan berbagai cara Tuhan Yesus. Kami mohon saat ini tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu yang berdiri menutupi kami masing-masing di malam hari ini, dan tiang awan di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami. Dan kami hanya tinggal diam dan menonton untuk mendengarkan kebenaran firman. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah segala puji, syukur, sembah, sujud kami. Kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi renungan singkat pada malam hari ini, mari kita buka Alkitab kita, Perjanjian Baru ya, dari kitab Injil Markus, Markus pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Markus 4, 10 sampai 20. Ayat yang 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. 12. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun dengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. 13.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" 14. Penabur itu menaburkan firman Tuhan. 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, inilah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Dan kalau kita lihat judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dari ayat yang pertama sebenarnya sampai ke-9, dan ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur, dan diumpamakan dari ayat 1 sampai ke-9 ini hanya sebagai perumpamaan, dan murid-murid Tuhan Yesus mereka tidak mengetahuinya. Makanya yang kita bahas ini, apa jawaban Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bertanya. Nah, kalau kita berpikir Bapak Ibu, di sini apakah dari judul kalau kita bertanya apakah ini seorang penabur, apakah ini hanya berlaku kepada seorang hamba Tuhan atau pendeta yang kita kenal secara mata jasmani? Dan apalagi firman Tuhan ini, kalau tidak salah ya, mungkin sudah 1 minggu kita pasti akan kutip firman Tuhan ini. Dan setiap hari pasti di dalam hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan, setiap ibadah, setiap doa pagi atau doa malam. Oh, ini kebenaran firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah saya ini menanamnya, jatuh firman itu ke tanah yang subur atau yang berbatu-batu dan atau di pinggir jalan? Nah, tentu makanya saya bilang di sini ya, hanya aku mengingatkan. Saya yakin kita semua tanpa aku jelaskan sebenarnya bahkan lebih mengerti dan mendalami saudariku semua daripada saya sebenarnya. Namun setidaknya kita berkewajiban satu sama lain untuk saling mengingatkan demi memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan di sini penabur adalah seorang penabur. Penabur kebenaran firman Tuhan sudah dijelaskan di sini di ayat 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain, orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan di ayat berikutnya bahwa seorang penabur kebenaran firman Tuhan. Tentu yang dikatakan penabur di sini bukan seperti penilaian. Ya, terima kasih. Dan kita lanjut. Dan penabur ini artinya bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan, walaupun di sini seorang. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang seorang itu berarti tidak 2 orang.
Nah, yang seorang itu yang dimaksud kita semua anak-anak Tuhan. Kita ini bersaudara hanya satu di dalam Kristus. Di mata Tuhan kita ini semua umat manusia hanya dianggap seorang. Artinya kita semua berbeda-beda. Ada yang sudah mungkin mendapatkan gelar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang mungkin belum. Dan di mata Tuhan itu sama. Yang penting di sini dia mengetahui dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi kita semua pasti kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Berarti itu gambaran dari benih tanaman itu. Siapapun dia yang mengaku mengerti, mengenal firman Tuhan. Sekalipun dalam hal ini tidak kita berbicara dulu tentang apakah dia melakukan, tidak. Jadi di sini penabur firman Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan. Dan kalau dia tidak membaca, mungkin dia mendengar, nah berarti itu seorang penabur. Jadi ini tidak dikatakan hanya kepada pendeta, hanya kepada ayah, ibu, dan lain-lain. Berarti kita masing-masing pribadi tidak ada alasan secara manusia jasmani dan secara manusia rohani. Nah, di sini dikatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa murid-muridnya bertanya kepada mereka ketika mereka hanya mereka yang 13 orang bersama Tuhan Yesus. Murid-muridnya pada zaman itu memang mereka yang dipilih. Tapi mereka pula bukan hanya satu orang, dua orang yang bertanya ini, tapi di sini ke-12 pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Berarti sama saja seperti orang yang banyak itu juga pengikutnya yang 12 orang itu. Nah, kalau kita bertanya tentang ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu, kita juga umat manusia yang menabur firman Tuhan. Diingatkan, apakah kita seperti juga ayat 10 ini? Kita juga tidak mengetahui, menanyakan apa maksud dari Tuhan Yesus itu. Padahal kita semua mengaku tadi hamba, mengaku mengerti kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau ada kelebihan kita. Secara jasmani sudah ada gelar. Ini hamba, ini pendeta. Nah, kalau kita tidak mengerti, nah, bagaimana kita termasuk dari ke-12 ini? Kalau sama seperti mereka, orang banyak, mereka tidak tahu. Nah, bagaimana kita bisa memberi petunjuk kepada orang lain dan dalam diri kita sendiri, sementara kita ya kita saja sama dengan orang lain, tidak ada bedanya. Nah, dikatakan di sini ke-12 murid itu. Mungkin kalau hanya satu orang, mungkin mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Ya, mungkin tadi di sini kita membahas bahwa antara pilihan yang ke-12 dengan orang banyak, seperti Tuhan Yesus itu merasa seakan-akan kecewa. Dari mana kita tahu bahwa dia itu kecewa? Di ayat berikut ini dia katakan bahwa bagaimana kamu tahu perumpamaan lain? Kalau perumpamaan yang ini saja engkau tidak menangkapnya, bagaimana dianggap nanti bahwa kamu itu sebagai pilihanku, sebagai saksi bagiku. Sementara sama saja dengan orang banyak itu. Artinya orang banyak itu hanya mungkin sebentar saja ketemuan. Sementara engkau yang 12 ini siang malam, sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku. Jadi pasti ada perbedaan menurut Tuhan Yesus. Nah, saat ini juga Bapak Ibu, kita bertanya, bukan kita sibuk menilai orang lain. Sibuk menilai suami, menilai istri, istri menilai suami, dan anak-anak. Ini nilai, kita nilai diri kita sendiri. Bagaimana juga kita ini. Selama kita sudah mengerti, mengenal kebenaran firman Tuhan. Ini berhubungan kepada seorang penabur, berarti yang mengatakan firman Tuhan. Kita belum mengatakan, membahas bagaimana menerima firman Tuhan itu ketika kita mendengar. Tapi ini dulu yang kita harus pahami. Nah, di sini diberi kita
penjelasan oleh Tuhan Yesus Kristus di ayat yang ke-11 tadi. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Diteruskan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Di ayat ke-12 ini Bapak Ibu, berarti ada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya mereka melihat dan tidak menanggapi, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Bagaimana kalau dikatakan tidak mendapat ampun Bapak Ibu? Secara manusia jasmani saja, mungkin kalau dikatakan kepada kita minta maaf kepada seseorang yang merasa kita sudah mungkin ya merasa dan dia tidak menerimanya, kita sendiri mungkin ya, saya tidak bisa bayangkan, mungkin kalau aku upamakan pasti kita masing-masing bisa merasakannya bagaimana hati kita ketika kita ditolak. Nah, bagaimana kalau Tuhan sendiri yang mengatakan tidak mendapat ampun? Nah, saya tidak bisa gambarkan Bapak Ibu. Artinya pasti kita mengerti masing-masing. Dan dikatakan di sini, berarti kalau murid yang 12 ini tidak ada bedanya, yang ikut dengan dia siang malam beberapa lama, mereka bersama-sama dengan orang yang hanya sering ketemuan kepada Tuhan Yesus. Berarti sama saja yang ke-13 ini. Kepada orang banyak berlaku, mereka menanggapi, melihat tapi tidak menanggapi. Artinya sekalipun mereka mendengar firman Tuhan itu, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Karena menurut mereka itu mungkin, menurut pemahaman mereka itu benih padi atau benih cabai. Karena itu yang dikatakan. Karena lewat perumpamaan terus dia bilang ya, anak-anak Tuhan lainnya itu berkata, oh ini kan benih yang ditulis. Iya benar benih. Tapi mungkin kalau mereka tidak mengerti rahasia itu bahwa bukan hanya benih, hanya perumpamaan. Mereka mungkin berlomba-lomba mencari bibit cabai, bibit mentimun, supaya mereka berlomba-lomba supaya Tuhan Yesus nanti ya dia melihat benih itu, tanaman itu, ini ya hebat. Nah, itulah juga terjadi saat ini Bapak Ibu. Dalam pribadi saya sendiri terjadi seperti itu. Apalagi di luar sana. Banyak yang kadang salah menanggapi kebenaran firman Tuhan ini seperti kepada orang banyak yang tadi disampaikan lewat perumpamaan. Dikatakan mereka tidak menanggap, sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Kalau kita berbicara tentang melihat mereka tidak menanggap, coba kita Bapak Ibu, mungkin saat ini kita melihat. Nah, coba kita tutup mata kita ini mungkin 5 menit. Kita berjalan misalnya. Berarti seakan-akan mata kita ini kalau memang tidak buta secara jasmani, tapi roh kita ini ibarat seperti itu. Kalau kita tutup mata secara jasmani, berarti kita bisa celaka. Bisa kepala kita ini terbanting dan bisa pecah. Karena sekalipun melihat, kalau diibaratkan dengan mata jasmani, kita tutup, kita berjalan, pasti kita akan celaka. Nah, begitu pula yang dimaksud di kebenaran firman Tuhan ini adalah mata roh, seperti yang dikatakan tadi. Bukan memahami secara jasmani, tapi memahami secara roh. Nah, diteruskan, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, artinya seperti orang tuli ya. Artinya orang tuli itu, nah, hanya dia bisa merasakan. Mungkin kalau dia mungkin ditiup angin, dia bisa merasakan, oh ini angin dingin. Kalau dia kena kepanasan, ya mungkin dia rasakan, oh ini panas. Tapi bagaimanapun kita memakai mikrofon dan bagaimanapun cara kita berteriak, karena sudah tuli, dia tidak dengar, tidak masuk dalam hatinya, tidak bisa dia tangkap. Karena dia
Begitu pula kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, dari kedua ini, Bapak Ibu, yang kita pertanyakan, apa yang dimaksud sekalipun melihat, mereka tidak mengerti. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi seakan-akan kita tidak melakukan. Bukankah kita itu sama sekalipun melihat dan tidak menanggapi? Berarti saudariku semua yang ada di Zoom di luar sana tidak tergabung, tidak tergolong. Saya yakin, tapi saya pribadi dalam kebenaran firman Tuhan ini waktu tadi jam 3 untuk mengutip firman Tuhan, saya sendiri agak ragu karena firman Tuhan itu juga pedang bermata dua. Jadi apakah ini nanti bukan hanya sama seperti juga murid Tuhan Yesus saya ini atau orang banyak. Jadi ya karena roh menyuruh, ya aku katakan saja. Memang di sini saya termasuk Bapak Ibu. Mengerti firman Tuhan, tapi melakukannya susah. Artinya sama seperti sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Berarti di poin pertama ini, saya merasa termasuk. Terus sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Begitu pula kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh anak-anak Tuhan lainnya dan seperti pendeta hamba Tuhan. Tapi kita tidak melakukannya. Mungkin kita mendengar harus mengampuni. Kan sudah kita mendengar. Jadi sepertinya seakan-akan kita tidak mengerti apa katanya itu karena kita belum melakukannya. Berarti dari kedua poin ini dalam satu ayat ini, saya tadi agak ragu juga secara manusia jasmani. Bagaimana ini Tuhan Yesus? Apakah saya ini nanti bukan? Bagaimana saya mengatakan ini padahal saya seperti tergolong di orang banyak itu, saling tidak mengerti bagaimana misalnya orang buta menuntun orang buta karena kalimat yang 12 ini saya pribadi sendiri. Nah, yang terjadi secara dunia nyata saat ini Bapak, artinya sekalipun kita anak-anak Tuhan mengerti kebenaran firman Tuhan, apa tanda-tanda akhir zaman, tapi mereka berkata itu bukan sekarang. Ada gempa bumi, kebakaran, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan nabi-nabi lainnya dan di 4 Injil Perjanjian Baru. Sudah dinubuatkan, tapi seakan-akan mereka tidak menanggapi bahwa itu tanda-tanda akhir zaman sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau hanya satu kitab tercatat. Nah, sekalipun mereka lagi mendengar, banyak anak-anak Tuhan yang saat ini, yang dipakai Tuhan dari dulu, semua ada hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memberitahu sesuatu yang belum terjadi. Menurut sebagian kita anak-anak Tuhan menganggap hanya berlaku itu dulu. Kalau ada yang sekarang mengatakan itu tidak benar. Itu sesat. Seakan-akan tidak mengerti. Berarti sama terlibat di sini sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Namun di sini Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita semua saudaraku tidak terlibat. Karena di sini dikatakan sekalipun melihat mereka, berarti bukan kita, mereka. Jadi pilihan-pilihan Tuhan berarti tidak tergolong dalam kata mereka ini. Siapa pilih-pilihan Tuhan itu? Kita yang dipilih, yang belajar melakukan, mendengar, dan memahami. Bukan secara jasmani, supaya bisa ditangkap dan dianggap, oh ini hebat. Dia memecahkan hanya satu kalimat, dia memecahkan dan sampai aku itu meneteskan air mata. Padahal hanya sedang menyamar, berpura-pura saja, tidak pernah melakukannya. Nah, inilah yang dikatakan tadi kebenaran firman Tuhan. Kita bertanya, apakah bukan hanya seperti orang banyak? Akhirnya Tuhan Yesus kecewa kepada murid-muridnya. Bagaimana bisa memimpin orang banyak? Kalau memang orang banyak juga tidak mengerti dan kamu yang selalu bersama-sama dengan aku siang malam juga tidak mengerti. Jadi di sini kita diingatkan Bapak Ibu,
ini kita bersyukur ditunjukkan kepada mereka, berarti bukan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bisa dikatakan mungkin kepada orang yang belum mengetahui, mengenal kebenaran firman Tuhan. Diteruskan di sini, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Di sini saya tidak bahas Bapak Ibu secara dalam, karena bisa saya pribadi kalau aku membahas ini, bisa aku jantungan. Untung saja karena saya tidak sakit jantung, ya mungkin. Tapi kita berbeda-beda. Bisa kita jantungan di sini Bapak Ibu. Sudah saya katakan tadi, ketika kita meminta sadar kepada sesama kita, kita sudah melakukan kesalahan kepadanya. Ketika dia tidak memaafkan kita, apapun cara kita lakukan Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh meminta maaf. Dan kalau tidak dimaaf, bagaimana? Hati kita ini hancur, lebur, atau bagaimana, saya tidak tahu, berkeping-keping, ya tidak tahu. Tapi mungkin kita bisa bayangkan, kalau Tuhan sendiri yang mengatakan itu, tidak mendapat ampun, ya saya tidak bisa jelaskan lebih dalam. Kita tahu masing-masing Bapak Ibu. Dan kita bersyukur, ini tadi dikatakan dari kalimat dari atau kepada mereka, tapi bukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, diteruskan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, di sini aku katakan tadi, di sini digambarkan kekecewaan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Seakan-akan tidak ada bedanya dengan orang banyak itu yang hanya mungkin 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan mereka berkumpul, ketemu, mencari Tuhan Yesus. Mereka yang bersama-sama siang malam bersama-sama dengannya, dan sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sementara orang-orang ikut sama-sama siang malam dan belum mereka diajarkan. Nah, tidak ada bedanya. Dan saat ini Bapak Ibu, saking kita bersyukur, kita semua dari nenek moyang kita mengaku bahwa kami adalah pengikut Kristus, dan kita berkata bahwa kita dipilih Tuhan, bukan hanya sekedar anak-anak Tuhan. Dan perumpamaan ini pasti kita tidak terlibat. Dan saya sendiri dari perumpamaan ini, ya memang ini aku katakan tadi, aku susah cara manusia jasmani. Apakah ini nanti bukan pedang bermata dua? Ini lebih tahu apa matanya kepada saya. Nah, kalau saya hanya mengatakan nanti, berarti saya ini hanya seperti yang tadi, mendengar dan tidak mengerti, tidak melakukan. Hanya aku mengatakan saja, dan aku melihat, membaca, ya sudah. Padahal saya bisa menanggapi, berarti ini satu ya, secara manusia jasmani saya pribadi. Dan ini tidak terlibat, kurasa kita anak-anak Tuhan tidak terlibat, karena kita semua sudah mengerti dari kecil sampai saat ini. Dan ini perumpamaan yang dipamarkan ini diberi kita, diajar kita, murid-murid Tuhan Yesus, dia ajarkan siang dan malam bersama dia. Dan di balik ajaran itu ada istilah penangguhjawaban. Sehingga terasa di sini Tuhan Yesus merasa kecewa. Tidak kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Seakan-akan dia berkata, tidak ada bedanya kamu selalu bersama-sama dengan aku. Dengan orang lain itu yang tidak bersama-sama, yang belum diajar. Kita juga bertanya Bapak Ibu, bagaimana dengan saya saat ini Tuhan Yesus? Saya mengaku murid-muridmu yang engkau. Bagaimana dengan saya? Apakah saya hanya mendengar seperti orang tuli, seperti orang bisu, atau bagaimana? Tidak mengerti. Dan ampuni saya. Ini resikonya tadi. Berarti tidak dapat belas kasihan. Itu yang bertanya
sedalam-dalamnya dalam hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu. Bukan kita bertanya kepada orang lain atau kepada saya misalnya sama istri saya bagaimana. Apakah kamu sudah bertobat? Kamu mengerti? Padahal saya sendiri ini sama nanti seperti ahli-ahli Taurat. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu. Hanya bagi yang merasa. Teruskan di sini Bapak Ibu. Ayat 14, penabur itu menabur firman Tuhan. Nah, ini dikatakan tadi, penabur itu menabur firman Tuhan. Yang digambar penabur itu, kita semua anak-anak Tuhan yang menyampaikan, menguatkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak membaca, tidak bisa, tidak ada gelar, tidak berdiri di depan umum. Paling tidak, kita yang tidak mengenal ini, kita mendengar kebenaran firman Tuhan setiap ibadah. Nah, juga kan sering, aku dengar, benar firman Tuhan berkata begini, kita menghibur sesama kita. Mungkin kalau bapak-bapak dia hibur bapak-bapak itu, walaupun dia tidak bisa membaca firman Tuhan, tapi dia sudah pernah dengar. Dia mengatakan, oh harus kuat. Karena mengikuti Tuhan itu tidak enak-enak. Ada salib, ada sangkal diri, dan jalannya itu sempit. Sehingga tidak banyak yang bisa melewatinya. Dan bahkan bisa banyak yang gagal gugur di tengah panen. Jadi itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Berarti ketika kita melakukan itu, berarti kita tadi terlibat bahwa bukan hanya hamba Tuhan yang dikatakan penabur itu. Nah, teruskan di ayat 15. Orang-orang yang di pinggir tempat firman itu ditabur. Ialah yang mendengar firman. Lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Nah, artinya dikatakan ada bunyi itu jatuh di pinggir jalan. Dari atas, tapi nah perumpamaan itu. Dan saat ini langsung dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa orang-orang berarti sekarang tertuju kepada orang-orang yang merasa orang-orang. Bukan hanya kepada mereka. Seperti tadi kita bersyukur tadi dari ayat 10 sampai ke 13 ini tadi atau 14. Oh, tidak bersyukur. Kita bersyukur karena ini kepada mereka. Berarti kita yang dipilih murid-murid Tuhan Yesus tidak termasuk. Nah, di ayat ke-15 ini ya nah kita lagi merasa Bapak Ibu secara manusia jasmani. Berarti berarti bukan hanya mereka, bukan hanya kita juga. Berarti ini secara keseluruhan. Berarti orang yang di pinggir jalan, artinya tempat firman Tuhan itu ditaburkan. Berarti setiap orang-orang kan kita di dunia ini. Berarti hati kita ini tempat Roh Kudus, tempat firman Tuhan untuk ditaburkan, untuk dihidupkan, bukan untuk dimatikan, bukan untuk disalahgunakan, tapi ditabur. Nah, kalau saya kasih contoh secara manusia jasmani biar kita terhibur, nah kita menabur sesuatu benih tanaman, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menabur tanaman itu, bagaimana kalau kita hanya sudah tabur? Bahkan malah kita tanam duri, tanam rumput. Nah, sebenarnya itu kan harus kita rawat sebenarnya, bukan kita membunuh tanaman itu. Kan kita menaburnya tadi supaya bisa menghasilkan buah. Nah, kalau kita tidak melakukan membersihkannya, merawatnya, malah kita semakin menanam duri, kita membuang sampah. Nah, bagaimana? Nah, itu artinya tanah yang ditabur itu hati kita ini. Bagaimana hati kita ini juga, Bapak Ibu? Apakah kita hanya mendengar saja dan yang kita simpan adalah kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita? Tuhan Yesus sudah berkata, barang siapa yang meminta akan diberi. Dan saya yakin itu Tuhan Yesus. Apa? Perjuangan saya ini pasti Tuhan memberikan. Padahal untuk memikul salib, dia tidak yakin. Dia tidak yakin tentang itu 100% kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengatakan itu. Tapi karena ini menyangkut dengan keinginan, berarti itu yang dikatakan ya, saya yakin, percaya. Dan Engkau telah mengatakan, barang siapa yang percaya dan akan diampuni dosanya, ya saya percaya. Padahal di balik itu pasti ada sisi kiri, ada sisi kanan. Ada kanan, ada kiri. Pasti ada semua bayarannya.
Nah, aku kasih sementara contoh Bapak Ibu. Istilah dosa itu bukan dalam arti kalau Tuhan Yesus sudah berkata, aku mengampuni. Bukan dalam arti kita itu sudah terbebas sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya umpamakan secara manusia jasmani karena kita kebanyakan salah paham. Kalau dikatakan sudah mengampuni berarti cukup itu saja. Dosa-dosa kita sudah terhapus. Iya, sudah terhapus. Tapi aku umpamakan dulu secara manusia logika biar kita tangkap. Kita berbicara secara logika sesekali. Nah, kalau saya misalnya berutang kepada Bapak Ibu, aku janji, aku bayar 1 bulan. Nah, ketika utang saya itu tidak bisa aku bayar 1 bulan, aku datang kepada saudariku. Saya minta maaf. Ampuni saya, maafkan saya belum ada uang. Kasih aku waktu 1 bulan lagi. Terus dia kasih waktu, karena dia kasihan, berbelas kasihan. Nah, ketika tidak ada lagi, kita lagi datang. Bagaimana kalau beri aku lagi kesempatan 1 minggu lagi? Dia berikan. Dengan dia berikan kesempatan itu, bukan dalam arti utang itu kita tidak bayar. Langsung dia, ya sudah, tak usah bayar. Tapi itu kan mungkin mengerti saudariku, dia berbelas kasihan kepada kita karena kita meminta beri aku waktu. Tapi bukan dalam arti uang itu kita tidak bayar. Nah, kalau sudah mungkin kita tidak bayar, ya sudah enak saja kita pinjam uang terus kepada semua orang, saling meminjam karena ya. Tapi seperti itu secara logika biar kita masuk akal sedikit ya, kita tangkap secara logika biar kita pahami sedikit. Nah, begitu pula dosa itu. Coba Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Apakah langsung Tuhan Yesus mengampuninya dan memilih dia? Bahkan kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Nah, hanya sebatas itu. Ada bayarannya Bapak Ibu. Ada yang harus dibayar oleh Petrus. Makanya kita ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita salah paham. Jangan seperti orang-orang luar tadi yang tidak mengerti benih. Benih yang dimaksud Tuhan Yesus nanti. Mereka katakan itu maksud Tuhan Yesus berbicara secara rohani. Artinya itu firman Tuhan. Menurut orang banyak yang dikatakan tercukup kepada mereka tadi, mereka menganggap itu benih mentimu. Mereka gunakan benih mentimu, benih cabai dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita salah paham seperti itu. Makanya kalau kita mengatakan dosa itu gampang sekali mengampuni, ya memang Tuhan mengampuni. Tapi sama seperti tadi, dia berbelas kasihan. Karena kita tidak ada lagi uang. Tapi bukan berarti ditiadakan, dihapuskan uangnya itu. Jadi harus kita bayar. Nah seperti itu kurang lebih ya, biar kita pahami tentang dosa. Diteruskan di sini. Ya, artinya yang ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis yang mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kita tahu itu Bapak Ibu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu yang ditaburkan dalam hati kita. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Ketika engkau disakiti, ketika engkau ditampar, mungkin engkau harus mengampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berarti bukan ditaburkan itu. Tapi malah dijadikan tempat tong sampah kebun kita tadi yang sudah kita tanam benih. Jadi seperti itu ya kurang lebih gambarannya secara manusia jasmani. Dan ialah mereka yang mendengar firman lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, seperti kita ini Bapak Ibu, kita mengerti mendengar firman Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya sudah bersalah sebelum melakukan itu. Nah, ketika mungkin kita keluar dari Zoom ini, mungkin anak kita dia melakukan kesalahan. Nah, kita mungkin mengutuk dan macam-macam. Akhirnya firman Tuhan yang sudah kita dengar ini setengah jam sebelumnya tadi, ya sudah dicuri oleh si jahat. Artinya datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu, yang baru ditaburkan. Apalagi kalau 1 minggu, apalagi kalau memang dikatakan ini sudah 1 tahun. Berarti hanya maksud Tuhan Yesus di sini hanya yang baru kita dengar. Berarti bisa dicuri oleh si jahat. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman
itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, begitu pula ada juga ya, itu anak-anak Tuhan semua mendengar firman Tuhan itu dan dia bisa melakukannya, belajar menjadi pelakunya dan melakukan kewajibannya, mengatakan, menghibur, menguatkan orang lain juga. Namun Bapak Ibu, ini tidak bertahan karena ada yang dikatakan istilahnya suam-suam kumpu. Artinya ketika ada goncangan, itu apa arti batu-batu di tanah yang berbatu-batu itu? Artinya dikatakan kalau kita berjalan di batu-batu itu, mungkin tidak gampang Bapak Ibu. Bisa kita terluka, kaki kita ini bisa terluka, terkilir, dan bengkak, dan macam-macam. Jadi ketika ada cobaan, berkata bahwa kamu itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun minum racun, dan engkau tidak mati. Nah, ketika firman Tuhan itu dikatakan, kita juga bisa menjadi pencobai Tuhan. Jadi itu bukan yang mencobai. Tuhan Yesus sendiri juga sudah pernah memberi kita perumpamaan. Ketika iblis mengatakan, jadikan batu ini menjadi roti, dia tidak ikut Bapak Ibu. Nah, kadang anak-anak Tuhan sekarang ini juga sudah dibilang, ya minum racun ya, aku coba. Biar aku pegang ularnya, bawa di sini. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Nah, itu lagi cara-cara si jahat, Bapak Ibu. Jadi itu gambaran dari batu-batu tadi, itu gambaran dari firman itu tadi. Kita mendengar, akhirnya kita juga kadang salah menggunakannya, menerimanya dengan gembira. Tapi ketika dicobai, ada cobaan, ada tantangan, ada ejekan, ada penolakan, kita lupa kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan firman Tuhan ini tadi kita jadikan sebagai kesombongan kita, bahwa seperti bisa dicoba. Padahal Tuhan Yesus sendiri menyuruh jangan cobai, jangan mencoba. Jadi ini artinya berbatu-batu. Kadang benar, kadang salah. Artinya ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi diteruskan ke-17 secara singkat. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila kemudian dalam penindasan atau penganiayaan karena firman itu mereka segera murtad. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang dikatakan ini saya tidak jelaskan, kita sudah mengerti. Cuman yang aku jelaskan di sini, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Nah, kita mengerti bagaimana kalau dikatakan penindasan atau penganiayaan, Bapak Ibu, bukan main-main. Nah, karena firman itu, tapi itu datang karena firman itu, berarti bahwa pelaku firman itu pasti ada prosesnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Nah, saat ini bagaimana dengan saya dan saudariku dan kita semua? Bertanya, apakah pemahaman kita selama ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Apakah kita merasa pengikut Tuhan itu enak-enak, senang-senang, dihargai, dihormati, dan bagaimana? Ya, di sini dikatakan. Artinya bahwa pengikut Tuhan Yesus itu, pengikut kebenaran firman Tuhan itu, mengalami penindasan, penganiayaan. Nah, kalau kita saat ini belum mengalami penganiayaan, hanya ejekan, belum tersentuh, kita sudah memohon-mohon, Tuhan, apa dosa saya ini? Tolong saya. Nah, bagaimana kalau penindasan yang terjadi? Sama seperti dari ayat yang sebelumnya tadi dibilang Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana engkau tahu perumpamaan lain? Sama dengan mereka di luar sana kan. Nah, inilah diluruskan kepada kita, diberi kita kekuatan. Berarti ada penindasan, ada penganiayaan. Tapi karena firman itu, makanya datang penindasan atau penganiayaan itu karena firman. Jadi kita harus perhatikan. Diteruskan di sini. Mereka segera murtad. Murtad di sini secara yang kita kenal, berarti murtad itu pindah agama secara manusia jasmani dari antara si A ke B ke C, berarti itu dikatakan murtad. Tapi murtad secara rohani artinya dia meninggalkan kebenaran yang sudah dia miliki itu. Dia menyangkal, berarti murtad. Walaupun saya tetap agama saya tidak murtad, tidak pindah agama. Tapi ketika ada yang mencobai saya dan aku khawatir, ragu-ragu kebenaran firman Tuhan itu yang sudah saya dengar,
berarti itu saya sudah murtad di hadapan Tuhan. Walaupun di hadapan manusia saya tercatat ini belum pindah agama, belum pindah kepercayaan. KTP-nya ini dari dulu KTP-nya ya. Tapi di mata Tuhan itu sama dengan murtad, berarti meninggalkan imannya. Diteruskan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semaduri, itulah yang mendengar firman Tuhan. Nah, semaduri ini adalah kita mengerti bagaimana semaduri itu kalau ada tanaman kita berarti ya sama-sama hidup. Berarti besar tanaman, bahkan semaduri itu lebih cepat tumbuhnya daripada tanaman itu. Artinya itu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita miliki. Dan di sisi itu sama-sama nilainya 50% kepada firman Tuhan kita percaya, 50% kepada dunia juga kita percaya. Artinya iman yang suam-suam kuku. Artinya sama-sama hidup, tapi ada di balik itu. Artinya Tuhan berkata segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Tapi kita bagi dua menjadi 50 percaya kepada Tuhan. Itu artinya yang tanaman yang jatuh ke semaduri. Dia tumbuh dan semadurinya ini juga keinginan dunia ini dan lain sebagainya. Diteruskan lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita sudah jelaskan di ayat 19 ini berarti sudah terjawab bahwa itu yang membuat kita tidak mencintai 60 kebenaran firman Tuhan itu dan 40 keinginan daging ini karena ada semaduri. Semaduri adalah semua apa rencana kita, keinginan daging kita ini. Sehingga bisa 80% mengikuti keinginan daging kita ini sehingga hanya 20% kalau terdapat kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang menghimpit. Karena kita berkata semua firman Tuhan. Kita menghibur semua firman Tuhan. Padahal di balik itu hati ini terikat dengan 10% kepada keinginan daging. Sehingga tidak berbuah. Diteruskan dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya mungkin di sini Bapak Ibu kita mengerti bagaimana kalau memang kan ya seperti kita menanam sesuatu ladang, kalau hasilnya berlipat 2 kali ganda saja, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau dikatakan 60, 50 atau 100 kali, kita berapa besar ya kita menggantungkan kasihan, belas kasihan Tuhan itu kepada kita. Itu secara manusia jasmani. Secara yang bisa kita lihat, saksikan. Nah, secara roh ialah kebenaran firman Tuhan. Ketika apapun yang terjadi, suka duka yang kita hadapi, harus kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena dia adalah ada kedudukannya, ada jabatannya. Kita takut untuk memberitakan salib, memberitakan kebenaran. Karena dia ada kedudukan dan karena dia sahabat kita, kita merasa menjaga perasaannya, tapi lebih baik kita melukai hati Tuhan Yesus. Berarti itu salah. Tapi di sini dikatakan harus kita pisahkan antara manusia jasmani dan manusia rohani dalam mengikut kebenaran firman Tuhan supaya bisa berbuah 30 kali lipat. Artinya dalam segala hal mengucap syukur dan dalam segala hal cobaan, penganiayaan, penindasan. Artinya jangan pernah takut. Kita sudah mendengar firman Tuhan sama-sama dengan kita sampai kesudahan. Kalau kita bertahan, itu yang akan membuahkan hasil 30 kali lipat dan 60 di mata Tuhan. Roh kita ini di mata Tuhan berarti dikatakan diselamatkan. Dia bisa senang, dia bisa membuat kita ini seperti tanaman kita tadi membuahkan hasil kepada kita, kita senang. Nah begitu pula Tuhan itu kalau kita melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita harus berjalan sesuai kebenaran. Jangan pilih-pilih kasih, jangan pilih ini keluarga. Kalau kebenaran, jalankan kebenaran. Jangan pakai perasaan, oh ini anak saya, ini saudara saya tidak berlakukan. Berarti
kita itu salah. Maka diingatkan itu tidak berbuah. Dan di sini buah yang Tuhan inginkan supaya berkali-kali lipat. Demikian firman Tuhan. Mohon maaf mungkin secara pribadi saya hanya sebentar, hanya singkat, mungkin ya menurut jam, mungkin bukan hanya singkat, tapi ya saya mohon maaf. Dan demikian firman Tuhan, saya terbatas untuk menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di hati kita masing-masing anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom dan di luar sana. Dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan mari kita semua Bapak Ibu bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah bersama-sama dengan kami dan lewat kebenaran firman Engkau memperingatkan kami, meluruskan iman kami yang selama ini kami mengaku beriman. Padahal kami hanya ibarat orang-orang yang di luar sana. Seperti yang Engkau katakan kepada murid-murid. Kami mengaku bahwa Engkau memilih kami seperti murid-murid. Namun padahal kami buta. Kami telanjang. Kami tuli. Kami tidak tahu apa-apa. Seperti tidak ada gunanya kami mengaku dari kecil bahwa kami sudah mengenal kebenaran firman. Kami pintar, pandai, merangkai untuk kebenaran firman-Mu, mengatakannya. Namun kami hanya sedang berpura-pura di hadapan-Mu. Dan di situ Engkau berkata mengingatkan kami Tuhan Yesus, supaya mereka tidak mendapat ampun. Ini kami Tuhan Yesus, kami semua yang salah telah melakukan itu. Mohon pengampunan dari kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Engkau meminta kami supaya kami menjadi tempat firman yang bisa menghidupkan firman, menjadi pelaku-pelaku firman, baik dalam suka dan duka apapun yang akan terjadi. Ajari kami lewat kebenaran firman-Mu ini. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami bisa memisahkan bagaimana hidup secara jasmani kami dalam menjalankan kebenaran firman-Mu, hidup sebagai manusia rohani kami, Tuhan Yesus. Ini kami, Tuhan Yesus. Ampunilah kami dari kesalahan kami, pelanggaran kami dari kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah tanah yang subur hati kami ini untuk menghadapi dunia ke depan hari. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu sudah Engkau berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami bisa mengingat di setiap saat, sehingga tidak akan jatuh ke tanah yang berbatu-batu, ke pinggiran jalan, dan di tengah-tengah semak duri. Terlebih-lebih yang memimpin semua ibadah, doa, puji-pujian anak-anak-Mu di ketiga pasukan, dan juga di luar sana penonton, dan anak-anak-Mu di belahan dunia ini. Berkatilah mereka Tuhan Yesus. Engkau mengerti dan tahu apa isi hati mereka, pergumulan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau membukakan jalan apa yang mereka pergumulkan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan biar kehendak-Mu yang jadi. Sudah lebih sakit, penyakit, kami mohon, jamalah mereka, sembuhkanlah mereka dengan kuasa darah-Mu yang, dan berikanlah mereka jalan keluar apa yang mereka harus lakukan, sehingga termuliakan nama-Mu yang di surga. Ini kami semua, sekalipun lewat udara, dan di luar sana di live streaming YouTube kami, anak-anak-Mu di belahan dunia ini. Engkau mengetahui semua Tuhan Yesus. Saat ini, kamu sedang tertumpah di muka bumi ini. Sedang menyala-nyala di muka bumi ini. Bencana alam di mana-mana. Terlebih-lebih sakit, penyakit, kematian mendadak, racun udara, racun yang tidak terlihat dari kuasa si jahat. Dan terlebih-lebih roh-roh jahat saat ini yang berkeliaran, roh Baphomet, roh Abaddon yang mengikat anak-anak,
Di mana saja mereka berada saat ini, Tuhan Yesus, baik yang ada di ketika pasukan di luar sana. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau melepaskan mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiap kayu salib. Dan bentengin mereka dengan tiang api-Mu di malam hari, untuk membakar hangus semua kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Dan tiang awan-Mu di siang hari menjadi benteng sebagai perisai untuk mengharap segala kuasa-kuasa si jahat tersebut. Dan Engkau, Tuhan Yesus, lindungi mereka dari kota-kota mereka, dari rumah-rumah mereka. Engkau menjauhkan segala bencana alam di mereka, di tempat-tempat yang mereka tempati, jalan, terlebih di kendaraan mereka. Engkau berperang melawan musuh-musuh mereka. Mereka hanya tinggal diam dan menonton. Dan ini kami semua, Tuhan Yesus, kami berterima kasih banyak. Engkau memberi kasihan kepada kami, sehingga Engkau bisa berbicara kepada kami, menguatkan kami lewat kebenaran firman. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biar segala puji, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa dan kemuliaan kami masing-masing anak-anak hanya mengganggukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapa di surga dengan doa yang sempurna. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Lalu kita ini berdoa dan berjaga-jaga di setiap saat, setiap napas. Karena sejak saat ini kita dikejar. Nah, kita bintang-bintang yang bisa kelihatan di tengah kegelapan malam. Dan dilihat oleh semua orang. Kalau kita berbicara bintang-bintang itu bukan hanya setinggi pohon, tapi di atas langit. Semua manusia di dunia ini, kita melihat langit-langit itu, di langit itu bintang-bintang itu bercahaya keemasan terang. Nah begitu pula roh kita ini kan di mata si jahat seperti itu. Walaupun kita bersembunyi, pasti kelihatan semua. Dia akan menjatuhkan, dia mau memiliki itu tujuannya. Makanya kita terutama berhati-hati, terutama dalam satu, aku katakan saja mohon maaf, dan mungkin tidak terjadi di dalam pribadi kita masing-masing anak-anak itu, tapi di dalam diri saya pribadi yang saya maksud ini, saya satu selalu merasa benar. Yang aku katakan itu saya tidak tunjukkan kepada orang lain, tapi kepada saya sendiri yang saya lihat selalu merasa benar, diam-diam dalam hati, dan itu susah dicabut. Mungkin seperti ibarat tanaman benih tadi yang jatuh ke batu-batuan. Artinya mungkin bisa dia bertahan melepaskan itu mungkin 1 bulan, 2 bulan. Tiba-tiba nanti
muncul lagi mati kebenaran firman Tuhan itu bahwa harus merendahkan diri mati karena dia terkena di batu-batu. Jadi tidak berhak. Nah, itu merasa benar itu sangat berbahaya sehingga timbul kesombongan dan merasa lebih benar lah. Itu yang aku lihat dari saya dan semua anak-anak Tuhan di pasukan ini dan juga di luar sana, ya memang itu yang sangat mengikat dan dendam-dendam yang sudah berbekas yang susah dilupakan. Dan yang ketiga adalah ya menghakimi seperti yang dilakukan zaman dulu, tidak sekarang kepada anak Tuhan ya. Ahli-ahli Taurat menghakimi Tuhan Yesus. Jangankan mereka tidak menghakimi murid-murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri mereka hakimi. Nah, biarlah mereka ahli Taurat itu yang menghakimi kita sebenarnya, karena kita pengikut Tuhan Yesus kan, kita berpihak kepada Tuhan Yesus, kita mengikuti ajarannya. Ya biarlah orang-orang itu mengatakan ini sudah gila, sudah sesat, dan macam-macam. Mereka mengatakan ini penyesat akhir zaman. Biarkanlah mereka yang menjadi ahli Taurat itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka tidak mengenal. Tapi kita mengenal, karena rahasia tersembunyi itu yang kita bahas tadi diberitahu kepada kita oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu rahasia itu. Seakan-akan dengan mereka menghakimi kita itu, mereka tidak mengerti bahwa mereka itu sedang menunjukkan siapa diri mereka itu sebenarnya. Bahwa mereka itu ahli-ahli Taurat yang suka menghakimi. Nah, itulah mereka tidak sadar. Padahal kita semua itu sudah dibukakan kan. Berarti, oh dia menyatakan dirinya bahwa dia ini ahli Taurat, menghakimi. Nah, menurut mereka itu dengan menghakimi seperti itu ya benar. Itu menurut mereka karena hanya dalam perumpamaan mereka tanggapi. Sedangkan kita yang mengerti di luar perumpamaan, kita senang. Oh, ini rahasia yang tersembunyi secara manusia jasmani. Berarti mereka ini secara rohani berarti menunjukkan bahwa mereka inilah sebenarnya keturunan ahli Taurat, ahli Farisi, dan macam-macam lah, ular belut dan lain-lain. Jadi mungkin itu ya kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Saya yakin kita sudah mengerti sebenarnya, dan mohon maaf kalau saya ini ya bukan menganggap bahwa ya mungkin saudariku lupa, tidak, tapi hanya saya mengingatkan. Apalagi aku berkata ya aku lebih tahu, tidak, saya hanya mengingatkan karena kita saling berkewajiban untuk mengingatkan. Dan mungkin kita bertobat sungguh-sungguh, kita mau kalahkan iblis itu dengan iman kita, sehingga kebenaran firman Tuhan itu bisa berbuah 100 kali lipat, bukan hanya 30, 60 kali lipat kebenaran firman Tuhan itu, supaya tidak ada duri, tidak ada semak, dan tidak ada batuan. Artinya segala apa kekhawatiran kita di tengah-tengah dunia ini, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak belajar menjadi pelakunya, kita sudah mendengar tadi. Jadi ibarat mereka mendengar dan tidak menanggapi. Berarti bukan mereka lagi, berarti kita orang-orang. Kita murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 yang termasuk itu. Kita mendengar, tapi seakan kita tidak menanggapi firman Tuhan itu, tapi kita sudah dengar. Nah, ketika firman Tuhan itu berkata, jangan khawatir apapun, mungkin terutama kebutuhan jasmani. Nah, ketika kita mungkin satu hari lagi habis bahan makanan, kita khawatir. Padahal di situ kita sibuk memikirkan itu. Padahal kebenaran firman Tuhan tadi, padahal sebenarnya kalau kita memang benar-benar ada jalan Tuhan untuk mencari jalan keluar. Nah, ketika kita seakan-akan mendoakan hati, berarti kita
mendengar tapi tidak menanggapi ya, sama seperti mereka berarti yang tidak mendapat uh, belas kasihan. Nah, bagaimana turun belas kasihan kepada kita mencari jalan keluar sementara kita sendiri tadi yang mengatakan awalnya saya percaya, bahkan kita kuatkan orang lain. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang kita katakan itu, seakan-akan sudah tidak ada, sudah tidak kita tanggapi lagi. Nah, artinya kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang akan uh, menjauhkan belas kasihan itu, dan kita sendiri juga yang akan bisa memilikinya. Tapi mungkin ya hanya sampai di situ saja. Tadi sebelum live kan kita sudah membahas semuanya secara singkat, dan makanya saya tidak ingatkan lagi. Jadi intinya mari kita semua sungguh-sungguh mencari Tuhan dan bertobat, dan jangan mudah kita terpengaruh dengan godaan-godaan, bisikan-bisikan dunia ini yang menggertak kita dan harus ini dan harus itu. Apalagi saat ini kan banyak peraturan-peraturan yang secara manusia jasmani ini tidak masuk akal. Tapi kita jangan berkata, oh ini salah, salah. Jangan kita menghakimi berkata seperti itu. Biarkan, karena kalau Tuhan berkata sudah waktunya, nah itu waktunya. Bagaimana terjadi sesuatu itu kalau memang tidak ada jalannya seperti itu. Aku tambahkan sedikit, seperti Tuhan Yesus. Kalau saat itu Yudas masih belum mengkhianati dia, bagaimana terjadi penyelamatan itu? Tidak akan terjadi. Tapi untuk menuju penyelamatan itu harus itu terjadi terlebih dahulu. Begitu pula saat ini. Terjadi itu. Biarkan orang-orang itu berkata, ini salah. Salah, aku menyesal. Sudah memilih, mungkin saya sebagai, saya kecewa, begini-begini yang terjadi. Ya memang itu sudah. Nah itu untuk menuju bumi yang baru. Bagaimana kita bisa sampai ke sana kalau ini tidak terjadi? Itu harus dilalui, harus dilewati, tidak bisa lompat-lompat. Ibarat naik tangga, harus satu-satu tangga. Tidak mungkin kita langsung lompat sampai 10 tangga. Jadi itu yang aku katakan tadi. Secara manusia jasmani di luar sana mereka hanya dikatakan secara perumpamaan. Mereka menanggapi secara logika. Ini tidak benar, tidak benar. Kita anak-anak Tuhan. Segala sesuatu rahasia tersembunyi itu kita tetapkan. Berarti ini sudah diberitahu. Bagaimana? Jadi kalau memang harus tidak dilalui ini. Jadi itu semua sudah saatnya, sudah waktu, dan harus dilalui. Jadi makanya kita bersyukur. Kita termasuk ya rahasia tersembunyi diberitahu kepada kita, anak-anaknya, dan kepada di luar sana ya hanya dengan perumpamaan. Dan sekalipun kita mengatakan seperti itu, mereka tidak terima. Karena sudah berbeda pemahaman. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang banyak sekali kata-kata yang merasa menusuk hati, terluka, atau merasa direndahkan, dimalukan. Ya mohon maaf, bukan itu tujuan saya Bapak Ibu. Saya tidak pantas sebenarnya. Dan saya hanya manusia yang hina, yang paling berdosa. Dan itu karena tanggung jawab kita masing-masing pribadi saling mengingatkan. Dan tanpa aku jelaskan, itulah alasan saya mengatakan itu. Bukan karena saya kudus, benar, dan lain-lain, itu tidak benar. Hanya kita semua sama-sama manusia yang saling mengingatkan. Terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya.